Honda tidak sedang menjemput penyelamat. Honda menelepon beberapa nama lain, dan tidak satu pun berlabuh. Namun Fabio Quartararo sudah memilih Honda sejak sekitar Natal 2025, tepat ketika seluruh grid mengunci pembalapnya menjelang riset regulasi terbesar dalam satu dekade. Selama ini publik membaca kepindahan tersebut sebagai penyelamatan. Raksasa Jepang yang sedang terpuruk akhirnya berhasil menggaet juara dunia 2021. Kenyataannya jauh lebih dingin. Yang berpindah di sini bukan cuma seorang pembalap, melainkan juga posisi tawar. Yang resmi di atas kertas cuma satu. Kontrak 2 musim 2027 dan 2028 di tim pabrikan Honda. Titik. Tidak ada dokumen yang menyebut Fabio sebagai target utama. Meski laporan pers menyebut dialah yang lebih dulu diprioritaskan Honda. Justru dari celah itulah cerita sebenarnya keluar. Sebab dalam bursa transfer MotoGP, isi kontrak hanya memberitahu kita siapa yang akhirnya duduk. Urutan panggilanlah yang memberitahu siapa yang sesungguhnya diinginkan. Mula-mula, Plan A. Nama itu Marc Marquez. Honda memimpikan pulangnya anak emas yang dulu pergi dengan luka, sosok yang membuat pabrikan tersebut terakhir kali terasa tidak terkalahkan. Secara emosional, keinginan itu masuk akal. Secara logika balap, tidak ada satupun alasan bagi Mark untuk meninggalkan motor yang membuatnya juara di tim yang mengembalikannya ke puncak demi proyek yang masih mencari bentuk. Honda tahu itu. Honda tetap membiarkan harapan tersebut hidup. Dan fantasi sekecil apapun tetap membocorkan satu hal penting. Yang dicari Honda bukan pembalap bagus, melainkan nama besar. Sementara itu, alasan Honda begitu butuh nama besar tidak pernah benar-benar tersembunyi. Sejak ditinggal Mark, pabrikan tersukses sepanjang sejarah kelas utama itu tidak pernah lagi masuk ke percakapan perebutan gelar. Motornya membaik pelan-pelan, tetapi membaik saja tidak pernah cukup untuk memulihkan wibawa. Proyek yang sedang menyusun ulang kredibilitasnya butuh satu tanda tangan yang membuat paddock berhenti tersenyum sinis. Tanda tangan itu harus milik seseorang yang pernah menang. Dan disitulah letak masalahnya. Orang-orang yang pernah menang justru sedang duduk di motor yang jauh lebih baik. Dari sinilah cerita berubah. Sembari kesepakatan Fabio sudah dikantongi, Honda tetap mengejar plan B dan nama itu Pedro Acosta. Pilihan yang di atas kertas jauh lebih realistis sekaligus jauh lebih ambisius. Acosta bukan lagi rookie cepat yang sedang naik daun, dia sudah di musim ketiganya dan diyakini paddock sebagai penerus tahta ketika era Mark benar-benar ditutup. Menariknya keluar dari KTM berarti dua kemenangan sekaligus. Honda mendapat bakat satu generasi dan rival yang sedang menanjak kehilangan asetnya. Tinggal satu pertanyaan yang tersisa dan jawabannya yang mengubah bentuk seluruh cerita ini. Berapa yang berani Honda bayar? Dan ini bagian yang jarang dibahas. Menurut laporan pers yang tidak pernah dikonfirmasi, angka yang disiapkan Honda untuk Acosta menyentuh 30 juta euro. Bukan untuk seorang juara dunia kelas utama. Bukan untuk pembalap yang sudah punya gelar MotoGP di lemari, melainkan untuk pembalap muda yang baru memenangi satu sprint dan belum menang di hari Minggu. Acosta menolak, bukan karena angkanya kurang besar, melainkan karena dia memilih Ducati demi mengukur diri melawan Marc Marquez di motor yang sama. Yang lebih pahit bagi Honda bukan penolakan tersebut, melainkan cara mereka berbicara tentang Fabio di hari-hari yang sama. Sekarang tempelkan urutan itu ke kalimat Alberto Puig ketika semuanya masih berlangsung. Bos tim pabrikan Honda tersebut menempatkan sang juara dunia dengan sangat sopan ke dalam tumpukan. Tentu saja Fabio pembalap fantastis, seperti banyak pembalap lain. Dan pada satu titik Honda harus melihat apa yang terbaik untuk timnya, ujar Puig. Baca sekali lagi bagian tengahnya. Seperti banyak pembalap lain. Itu bukan kalimat orang yang belum menentukan pilihan. Itu kalimat orang yang kesepakatannya sudah beres tetapi belum boleh diakui. Sebab Fabio masih terikat kontrak Yamaha. Sikap Fabio sendiri pada periode yang sama tidak kalah berjarak. Satu-satunya yang bisa saya konfirmasi hari ini adalah kami berbicara dengan beberapa tim. Dan Honda salah satunya, kata Quartararo. Tidak ada euforia, tidak ada janji, tidak ada bocoran arah.
Itu bunyi kalimat orang yang tahu dirinya sedang dinilai, bukan orang yang sedang diperebutkan. Dua kalimat dari dua sisi meja yang sama, dan keduanya sama-sama menahan diri. Padahal yang sedang dibicarakan adalah kursi tim pabrikan Honda, kursi yang dulu antreannya mengular sampai keluar padok. Supaya lapisan berikutnya dari cerita pedok seperti ini tidak terlewat, jangan lupa subscribe ke GP Insider ID. Sebab pertanyaan yang tersisa bukan lagi siapa yang menolak, melainkan kenapa Honda seburu-buru itu. Jawabannya ada di kalender. 2027 bukan sekadar musim baru, melainkan riset total. Mesin dipangkas dari 1000 cc menjadi 850 cc. Pemasok ban berganti dan tumpukan data setup bertahun-tahun praktis ikut hangus. Aerodinamika dipotong. Ride height device dilarang. Bagi pabrikan yang sedang tertinggal, aturan seperti itu adalah hadiah paling langka di MotoGP. Semua orang kembali ke titik nol pada hari yang sama. Honda membaca jendela tersebut persis seperti itu. Sekarang atau tidak sama sekali. Motor yang lahir dari kertas kosong butuh pembalap yang mampu memberi arah sejak lembar pertama, bukan yang baru paham setelah setahun beradaptasi. Dan justru di jendela paling menentukan, itulah Honda ditolak berkali-kali. Bukan ditolak pembalap papan tengah, ditolak Marc Marquez dan Pedro Acosta, dua nama yang mereka kejar berbarengan dengan proses kesepakatan Fabio. Maka pertanyaan besarnya bukan apakah Quartararo cukup bagus untuk Honda. Pertanyaan besarnya adalah apakah Honda masih cukup besar untuk menuntut siapapun. Penilaian paling adil di sini hanya satu. Yang jatuh nilainya dalam cerita ini bukan Fabio, melainkan daya tawar Honda sendiri. Pabrikan yang sanggup menyodorkan 30 juta euro dan tetap ditolak dua nama incarannya bukan sedang memilih. Pabrikan itu sedang meminta. Sisi Fabio pun tidak lebih nyaman. Dia berpindah dari satu pabrikan Jepang yang sedang susah ke pabrikan Jepang lain yang juga sedang susah, sambil membawa label pilihan ketiga yang tidak pernah tertulis dimanapun dan sampai kini masih dugaan, bukan fakta. Label itu berbahaya justru karena bekerja dua arah. Jika motor Honda tetap sulit dijinakkan, label tersebut akan dipakai sebagai penjelasan resmi atas kegagalannya. Namun, jika motor itu benar-benar terangkat, label yang sama berubah menjadi bukti paling telak. Bukan tidak mungkin seluruh cerita ini pada akhirnya berbalik arah. Kalau Fabio Quartararo benar-benar membuat motor tersebut menang lagi, seluruh urutan panggilan tadi kehilangan artinya. Dan yang tersisa hanya satu kesimpulan. Bukan Honda yang menyelamatkan Fabio, melainkan Fabio yang menyelamatkan Honda. Sampai hari itu tiba, faktanya tetap dingin. Honda mengunci seorang juara dunia sejak Natal, lalu tetap mengetuk pintu nama-nama lain sampai semuanya tertutup. Di bursa transfer MotoGP, urutan telepon selalu bercerita lebih jujur daripada isi kontrak, dan cerita itu tidak pernah masuk siaran pers.